Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prapto Atmoko. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang merawat berkala sistem penerangan sepeda motor. Untuk video yang sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengetahui dasar-dasar sistem penerangan pada sepeda motor. Nah, untuk kesempatan kita hari ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan penerangan sepeda motor Honda Supra 100 berdasarkan buku pedoman reparasi dari pabrikan. Ini adalah diagram kelistrikan pengisian dan penerangan Honda Supra. Ini adalah gambar alternator, di mana untuk alternator ini ada dua simbol kumparan. Ya, kumparan sebelah kanan dengan kabel warna black, red. Ini untuk sistem pengapian, dia ke CDI unit. Sedangkan untuk pengisian dan penerangan itu memakai kumparan yang ini, spool atau alternator yang ini. Di sini dari kumparan ini keluar kabel putih untuk pengisian. Ya, kabel putih pengisian, dia akan keluar dari regulator rectifier ini kabel red warna merah. Ya, kabel red warna merah melalui sekring fuse, dan kemudian dia masuk ke positif baterai atau aki. Gunanya apa? Untuk charging atau mengisi baterai. Sedangkan untuk kabel yang kedua ini warna yellow, kuning, dia diparalel ke regulator rectifier dan ke lampu, walaupun dia melewati saklar dulu. Ya. Jadi kabel warna kuning ini fungsinya untuk sistem penerangan, sedangkan untuk yang warna putih itu sistem pengisian baterai. Kemudian di kabel alternator ini ada keluar ground saya. Di sini warnanya hijau. Jadi untuk alternator nanti yang pengisian, ya spool pengisian, nanti keluar kabelnya warna putih, kuning, kemudian ada yang ke ground, ada 3, khusus untuk Honda ya. Kemudian untuk regulator rectifier, ya, kabel warna putih itu dari spool masuk ke dalam regulator rectifier atau kiprok, keluar warna merah untuk charging atau ngisi aki. Sedangkan untuk warna kuning dia diparalel regulator rectifier dengan ke sistem penerangan, ke lampu, ke bolam. Dan kabel hijau ini adalah ground. Pemeriksaan komponen sistem penerangan Honda Supra 100. Untuk spek dari Supra 100 itu dia mempunyai baterai 12 volt 5 ampere. Kemudian kebocoran arus yang diperbolehkan adalah 0,1 ampere maksimal ya. Miliampere maksimal. Kemudian berat jenis baterai jika terisi penuh ya, itu adalah 1,270 sampai 1,290. Jika berat jenisnya di bawah 1,260 perlu diisi. Untuk arus pengisian
pengecasan jika normal itu sekitar 0,9 ampere dalam 5 sampai 10 jam. Sedangkan untuk pengisian cepat dia memerlukan 4,0 ampere dengan 0,5 hour atau setengah jam. Kemudian untuk alternator kapasitasnya adalah 67 ohm per 5000 rpm. Tahanan kumparan pengisian pada suhu ruang 20 derajat Celcius itu ada 0,1 sampai 0,8 ohm. Tahanan kumparan penerangan pada suhu 20 derajat Celcius ada 0,1 sampai 0,6 ohm. Voltase tegangan yang diatur regulator rectifier arus pengisian adalah 14,0 sampai 16,0 volt pada 5000 rpm. Sedangkan untuk arus penerangan adalah 10,5 sampai 14,0 volt pada 5000 rpm. Nah, ini spesifikasi yang harus kita ketahui sebagai pedoman pada saat kita melakukan pemeriksaan komponen. Pemeriksaan alternator. Yang perlu kita ketahui dalam pemeriksaan alternator adalah pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan kumparan stator dalam keadaan terpasang. Jadi tidak perlu kita lepas spoolnya. Cukup kita lepas tutup bodi, kemudian lepaskan konektor 4P alternator. Ya. Kemudian kita lepas, gambarnya adalah yang ini. Ya. Soketnya atau konektor 4P ada 4 kabel ya. Kemudian periksa tahanan antar terminal berikut. Untuk standar kumparan pengisian kabel putih dan hijau atau putih ya, putih dan hijau ground atau massa itu adalah 0,1 sampai 0,8 ohm. Contohnya seperti ini gambarnya. Kita lepas soketnya. Ya, soketnya. Soket ini masuk ke dalam alternator. Ya. Yang masuk ke dalam alternator, bukan yang ke kiprok atau regulator rectifier. Kita lepas soket, kita ukur yang masuk ke alternator 4P. Ada 2 kabel, ada yang 4 kabel itu ya. Kita cari standarnya adalah kabel warna putih dan kabel warna hijau untuk undang. Sedangkan untuk kumparan penerangan ya, kumparan penerangan itu seperti gambar ini, kabel kuning dan hijau. Kuning untuk penerangan yang di paralel tadi ya, dari spool penerangan. Kemudian untuk hijau adalah ground. Disarankan ganti stator alternator jika hasil bacaan terlalu jauh dari standar. Jadi spoolnya jika memang sudah tidak sesuai spesifikasi, lebih baik untuk diganti. Pemeriksaan komponen sistem penerangan Honda Supra untuk regulator rectifier. Ini adalah gambar dari regulator rectifier atau kiprok ya, dengan soket 4P, 4 kabel ya. Caranya adalah pemeriksaan sistem, lepaskan tutup bodi, kemudian lepaskan konektor regulator rectifier dan periksa konektor terhadap terminal yang longgar atau berkarat. Jadi kita periksa konektornya itu ada yang berkarat atau longgar, karena akan mempengaruhi dari performa kelistrikan. Jika bacaan voltase yang diatur tadi ya di luar spesifikasi, maka perlu kita cek regulator rectifier.
Bagian yang diperiksa adalah kabel pengisian baterai. Terminalnya adalah merah dan massa min. Ya. Jadi memakai multitester ohmmeter, ya, kita arahkan selektor ke volt, maka harusnya tegangan baterai naik, ya, voltase syarah karena dia keluar. Kemudian untuk kabel kumparan pengisian kuning dan hijau, kita arahkan selektor ke ohm, nanti nilainya harus 0,1 sampai 0,8 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Kabel kumparan penerangan putih dan massa, putih dan hijau, speknya adalah 0,1 sampai 0,6 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan kabel massa, hijau dan massa, hijau dan ground, hijau ke ground dari mesin, harus ada kontinuitas, alias harus nyambung. Jika semua komponen sistem pengisian normal, tidak ada sambungan yang longgar pada konektor, dan ternyata kok performanya berkurang, maka kemungkinan besar adalah regulator rectifier-nya yang perlu diganti karena sudah tidak normal lagi. Selanjutnya pemeriksaan komponen sistem penerangannya, kita tes kontinuitas atau ketersambungan tanpa melepaskan saklar pada sepeda motor. Spesifikasinya adalah untuk bola lampu depan, lampu jauh atau dekat, spek bolamnya adalah 12 volt sampai 35 per 30 watt, ya, 35 per 30 watt, karena biasanya kan bolamnya double, ya, jadi yang 135 yang 130 watt. Untuk lampu belakang itu 12 volt 18 per 5 watt. Biasanya kan lampu belakang itu juga kombinasi dengan lampu kota, tail light, ya. Jadi di sini untuk yang 18 watt itu untuk yang lampu rem, sedangkan untuk yang 5 watt adalah lampu kota. Lampu sen depan, lampu sen belakang, kiri dan kanan, dia mempunyai voltase 12 volt 10 watt, ya, depan 2, belakang 2, masing-masing 10 watt. Lampu peran instrumen, ya, yang ada di istilahnya di dashboard atau di odometer itu, ya, untuk penerangan, itu adalah 12 volt, ya, 1,7 watt. Ada 2 biasanya kalau untuk dashboard. Kemudian lampu indikator lampu sen itu 12 volt 3 watt, ada 2 kiri kanan. Jika kanan sen kanan maka yang hidup kanan, yang jika sen kiri maka yang hidup kiri pada instrumen, pada dashboard, pada odometer. Kemudian lampu indikator lampu jauh yang warnanya biasanya biru, ya, itu adalah 12 volt dengan 1,7 watt. Lampu indikator posisi gigi itu ada 5, ya, netral 1, 2, 3, 4 atau netral 1, 2, 3, top itu biasanya ada 5, ya, masing-masing adalah 1,7 watt dan mempunyai rating 10 ampere. Jadi spek-spek ini jika kita taati, maka insya Allah sistem penerangan kita juga akan lebih awet. Karena apa? Sesuai dengan speknya, sesuai dengan pabrikan, karena jika kita beri watt yang terlalu besar memang lebih terang, tapi kan panas, sehingga nanti biasanya untuk soket-soketnya atau fittingnya dia akan
cepat meleleh karena terlalu panas. Dan yang paling terpenting adalah di antara soket-soket kabel saklar itu biasanya ada kotoran. Itu perlu kita bersihkan karena jika kotor nanti akan mempengaruhi ketersambungan atau kontinuitas arus yang akan diteruskan. Longgar juga itu fatal. Longgar jangan sampai longgar, karena jika longgar akan terjadi panas yang berlebih, kadang menjadi gosong-gosong kabelnya, nanti akan meleleh. Nah, demikian untuk pemeriksaan komponen sistem penerangan Honda Supra. Sistem penerangan Honda Supra ini adalah menggunakan alternator, jadi masih sistem AC ya. Nah, untuk video kita berikutnya kita akan coba untuk pemeriksaan komponen sistem penerangan pada sepeda motor yang dia tidak istilahnya sudah DC ya, perlu sekali memakai baterai. Demikian, semoga bermanfaat. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.